Bapak Ibu Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Shalom saudara-saudara sekalian. Merasa diberkati pada pagi hari ini. Amin. Tuhan kita baik. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari salah seorang teman saya yang profesinya dokter. Dia kerja di Kalimantan. Dia bilang kita bercanda dan bilang, lu kapan balik ke Jawa? Dia bilang gini, oh ntar kok. Dia bilang, kemarin gua kena COVID. Jadi akhirnya ada juga orang yang saya kenal yang kena COVID. Saya tanya, apa rasanya kena COVID? Dia bilang, awalnya rasanya lemes, ya. Tapi begitu tahu kena COVID, rasanya kayak mau mati besok. Ya. Jadi kebanyakan orang yang kena COVID itu mati karena panik. Ya. Jadi bersyukur bahwa kita ada di sini, kita paham bahwa Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan letakkan semua beban hidup kita di bawah kaki salibnya, karena Dia adalah jawaban. Mari kita sembah Dia.
untuk penjagaanmu Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh menikmati terus kuasa-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini kami mau undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Layakkan setiap kami Tuhan, supaya setiap kami pribadi demi pribadi boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati jamahan-Mu, supaya kami mengalami pembaharuan dalam hidup kami ya Bapa. Kami minta ya Allah, sukacita yang melimpah-limpah, damai sejahtera-Mu turun ke setiap hati kami, supaya kami mengangkat suara kami dengan bebas, dengan kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ibadah, kalau dulu kan salaman ya. Sekarang kan nggak boleh salaman. Kayak yang tadi pagi, salamnya begini nih. Nah, Tuhan berkati. Oke? Cari 3 orang minimal. Bilang, Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Oke. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Luar biasa. Namanya Tuhan
dalam dunia yang gelap ini, dunia yang tidak menentu arah tujuannya ya Bapa. Tapi ketika kami ada bersama Engkau, kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian dalam hati kami Tuhan. Tanpa kami ada rasa khawatir dan takut, karena kami tahu Engkau beserta kami, dan Engkau Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi serta isinya. Dan kami yakin Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi kekuatan-Mu yang melimpah-limpah terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersukacita kami boleh ada di dalam rumah-Mu, untuk menikmati bait-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus boleh diisi, diteguhkan, dipenuhi Tuhan dengan roti dari surga, sehingga kami tidak merasakan lapar dan haus lagi, karena Tuhan sudah memberi makan sepenuhnya kepada kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ya. Kita bersyukur kita boleh terus ada di dalam rumah Tuhan setiap minggu tanpa ada gangguan apapun, walaupun masih banyak orang yang lebih memilih ibadah di rumah ya. Hari ini saya mau berbicara tentang bangun mesbahmu ya. Bangun mesbah hatimu ya. Terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, mesbah berbicara tentang satu tempat persembahan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan itu di zaman Musa itu ada di dalam kemah suci atau disebut tabernakel ya. Jadi ada tiga bagian dalam kemah suci atau tempat beribadah umat Israel ya. Yang pertama halaman, di situ ada mesbah, ada tempat pembasuhan, kemudian ruang suci, di situ ada meja roti, ada kaki dian, dan yang terakhir adalah yang paling depan, ruang masuci, di mana hanya imam yang boleh masuk ruang maha kudus itu atau ruang masuci. Dikatakan gini saudara dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, ini ayat ada kata pertanyaan ya saudara. Dikatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti ada sebagian orang percaya yang tidak tahu bahwa tubuhnya itu bait Roh Kudus. Berbicara tentang bait, ini adalah satu ruang ya. Bait Roh Kudus, kadang ada orang bilang sebut bait Allah ya. Bait itu satu ruang di mana tempat untuk Allah berdiam diri atau bersemayam ya. Dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi ingat ya saudara, tubuh kita ini bait Roh Kudus, ruang maha kudus ya, ruang kudus. Dan dikatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bukan dari dunia ini. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya hidup kita, tubuh kita ini miliknya siapa? Miliknya Allah, karena diperoleh dari Allah. Karena dikatakan apa? Kenapa kita dikatakan milik Allah? Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita menjadi milik Allah. Siapa yang bayar? Allah yang membayar melalui anaknya yang tunggal.
Karena itu dikatakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat kudus yang sesungguhnya adalah bukan gereja, saudara. Ya. Tempat kudus yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tubuh kita ini menjadi tempat yang kudus. Allah bersemayam di dalam diri kita. Ya. Nanti kita pelajari ini. Yang harus kita perhatikan, kenapa banyak orang mengalami kekeringan? Karena tubuhnya tidak terpelihara. Bait Allah yang ada di dalam tubuhnya tidak terpelihara dengan baik. Jadi tempat kudus yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Kemah suci yang sesungguhnya atau yang sejati adalah tubuh kita sebagai orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, tubuh kita adalah bait Allah. Orang-orang yang belum percaya itu tubuhnya masih mengalami kekosongan dan tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Walaupun dia setiap hari menyebut Tuhan, Tuhan atau Tuhan Maha Besar, tapi tidak ada Tuhan. Karena mereka belum diselamatkan dan mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tubuh kita ini adalah yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita buka lagi di dalam Ibrani 8 ayat 2. Ibrani 8 ayatnya yang kedua. Tadi saya tulis gak itu ya? Ada. Dikatakan gini, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya. Jadi tubuh kita ini adalah kemah yang sejati yang dibangun dan didirikan oleh Tuhan sejak kita mengenal Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan, saudara, persembahan dikatakan yang kudus dan yang berkenan, itu adalah persembahan tubuh. Artinya kita dari dalam tubuh kita, dari kemah suci ini, dari ruang tubuh kita ini yang ada Roh Kudus, itu kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itulah dikatakan persembahan yang kudus. Nah, kalau saudara datang ke gereja dengan hati yang kosong, hati yang hampa, nah banyak gereja, saudara, tidak ada hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh gereja itu sendiri, tetapi dengan orang-orang yang hadir di dalam bait Allah. Gereja adalah kumpulan dari bait-bait yang kecil, mesbah yang kecil, berkumpul di dalam rumah Allah. Ya. Kita adalah dikatakan baitnya Allah, bait Roh Kudus. Ya. Itu adalah bait yang sesungguhnya. Saya yakin satu waktu kita tidak akan beribadah di tempat yang namanya gereja. Saya nggak tahu ya, saudara, yang dibilang gereja sebenarnya gedungnya atau manusianya. Kalau saya lebih cenderung ke manusianya. Sekarang banyak orang beribadah bukan di gedung gereja. Kalau dia diibadah di mall, apakah itu bisa dibilang gereja? Sebenarnya yang dibilang gereja itu orangnya. Ya, dia ibadah di mall, ibadah di tempat-tempat tempat gedung serbaguna. Itu tidak bisa dibilang gereja, bukan gedung gereja. Tetapi manusianya itu yang dibilang gereja. Ya. Ketika orang itu keluar dari gedung, ya itu tinggal gedung saja. Gedung pertemuan atau gedung yang lain-lain. Nah, itu sebabnya yang disebut gereja sesungguhnya adalah tubuh kita. Ya. Tubuh kita yang kita persembahkan kepada Allah menjadi persembahan yang berkenan. Hati kita, ketika saudara bait kudus ini dikotori dengan dosa, dengan segala kesalahan dan lain sebagainya, Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan merasa pilu ketika rumah Allah itu dikotori dengan berbagai macam dosa-dosa atau kesalahan. Ya. Itu sebabnya tadi dikatakan, tahukah
bahwa tubuhmu ini bait Allah. Ya. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah, itu sebabnya kita harus pelihara supaya tubuh ini atau bait Allah ini selalu bersih, selalu tertata dengan rapi. Dan ketika Allah masuk ke dalam hati kita, Allah merasa nyaman karena di dalam bait Allah atau di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, ya, bersih, tertata dengan rapi. Dan Allah tidak menghendaki hidup kita dikotori. Dikatakan barang siapa membinasakan tubuh Allah akan dibinasakan. Ya. Nah, saudara, selama pemerintahan Raja Daud, tabernakel atau kemah suci atau disebut tenda bergerak, ya, di zamannya Musa, itu gereja atau bukan gereja ya, kemah suci itu atau yang dipakai tempat ibadah itu berpindah-pindah. Karena bangsa Israel berjalan selama 40 tahun. Ketika dia pindah ke satu negeri yang lain, dia bangun di situ. Ya. Jadi bongkar pasang. Itu sebabnya kemah suci ini atau tabernakel disebut tenda bergerak. Ya, yang dibuat oleh Musa menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Musa membuat kemah suci itu atau membuat bait Allah itu sesuai dengan perintahnya Allah. Ya. Jadi tabernakel itu melambangkan adalah kehadiran Allah. Allah memerintahkan membangun kemah suci supaya bangsa Israel menyembah Allah di kemah itu. Karena di ruang masuci itu ada tabut perjanjian di mana ada hadirat Allah di situ. Supaya bangsa Israel menyembah di kemah suci itu, ya. Nah, tabernakel itu atau kemah suci itu pada abad 10, ya, sebelum Masehi itu dibangun oleh Salomo. Dari kemah yang berpindah-pindah menjadi kemah yang tetap atau rumah Allah yang tetap, ya, yang tidak berpindah-pindah lagi. Itu adalah bait Allah yang pertama. Kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel yang di bawah pimpinan Nebukadnezar, ya, pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Daud belum pernah membangun bait Allah karena Tuhan tidak berkenan kepada Daud, karena Daud dikatakan tangannya penuh darah. Jadi yang diizinkan adalah Salomo membangun. Kemudian dihancurkan kemah suci, ya. Dan kemah suci yang kedua dibangun setelah kembali dari pembuangan di Babel. Itu dibangun kembali, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh Herodes, ya, tabernakel itu. Jadi ini kisah pembangunan bait suci dari zaman Musa keluar dari Mesir, ya, dari negeri Mesir. Perjalanan 40 tahun itu kemah suci berpindah-pindah sampai ke Salomo dan sampai ke Herodes, ya. Dan dihancurkan lagi pada tahun 70 Masehi. Dihancurkan lagi. Sekarang tinggal keping-kepingnya saja di Israel yang disebut itu tembok ratapan yang ada di bawah Masjid Al-Aqsa itu, ya. Dan ini kemungkinan ada orang bilang kalau ini terbangun pembangunan yang ketiga, ya Tuhan Yesus datang, ya, akan terjadi gejolak yang besar, bisa terjadi peperangan dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara, sebenarnya ya saya hanya mau menegaskan bait suci atau bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tuhan tidak melihat gedung gereja. Tuhan hanya berkata di kemah suci supaya bangsa itu datang menyembahnya, ya. Karena Tuhan tidak ingin ada Allah lain selain Allah yang disembahnya, ya. Nah, ada satu cerita ketika Daud berdosa, ya, melakukan kesalahan. Dia membutuhkan mezbah yang lebih cepat
Dia tidak pergi ke mezbah untuk minta ampun kepada Tuhan karena dia melakukan kesalahan. Banyak bangsa Israel, kalau nggak salah sekitar 70.000 meninggal di dalam peperangan, ya, tewas dalam peperangan. Kemudian Daud itu membangun mezbah, membutuhkan mezbah lebih cepat. Dia tidak pergi ke kemah suci karena terlalu jauh. Sehingga Tuhan mengirim seorang pria bernama Ornan dan menyuruh Daud untuk membangun mezbah di tempat pengirikan Ornan. Ya. Jadi disitulah Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Itu ada di dalam Tawarik 21 ayat 26. Jadi saudara, untuk datang kepada Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan, ya, saya lihat nanti ke depannya saudara tidak perlu pergi ke gereja. Dan ini yang saya lihat mungkin Tuhan sedang bergerak, ya. Dengan COVID-19 ini, Tuhan sedang sedang mungkin mengingatkan, menegur, ya. Sekarang banyak gereja-gereja selama COVID tidak berguna, tidak terpakai. Berapa banyak di Bandung gereja-gereja yang megah, yang mewah, yang isinya ribuan. Bahkan di luar kota, di luar negeri, banyak gereja yang isinya bahkan bisa ratusan ribu. Tuhan tidak melihat gedung gerejanya, tetapi Tuhan lebih melihat pribadi demi pribadi. Tuhan melihat baik Allah yang ada di pribadi-pribadi. Apakah baik Allah itu terpelihara dengan baik? Yang adalah pribadi-pribadi kita orang percaya. Kalau itu pribadi-pribadi atau baik Allah yang ada di dalam tubuh manusia tidak terpelihara dengan baik, percuma mereka pergi ke gereja yang besar dengan jumlah ribuan dan lain sebagainya. Mereka hanya celebration, hanya euforia saja, hanya memuaskan kedagingan. Banyak orang pergi ke gereja-gereja besar. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa gereja-gereja besar satu saat tidak berguna, ya. Bahkan dikatakan hanya menjadi satu gedung yang tidak ada artinya. Yang lebih berarti adalah saudara dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara adalah bait Allah yang sejati, di mana Allah bertakhta, Allah berdiam di dalam hati dan saudara. Saya pikir COVID-19 ini Tuhan memberi kesempatan untuk saudara mengintrospeksi diri, memelihara, memperhatikan bait Allah yang ada di dalam tubuh saudara, untuk saudara mempersembahkan persembahan yang kudus dan yang berkenan. Saudara mengangkat tangan memuji Tuhan, mengambil waktu. Bait Allah ada di dalam tubuh saudara, ya. Banyak orang bertahun-tahun pergi ke gereja tapi tidak mengalami pembaruan, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena bait Allahnya tidak terpelihara dengan baik. Mungkin sudah kotor, sudah tidak nyaman lagi, ya. Dan Allah sepertinya menutup mata. Allah kita Allah yang kudus, dia tidak bisa melihat sesuatu yang kotor. Itu sebabnya ketika Yesus disalib, Allah tidak tahan. Allah memalingkan mukanya karena Yesus penuh dengan dosa. Karena dosa manusia ditanggungkan olehnya. Itu sebabnya Bapa meninggalkan dia. Demikian saudara, kita sekarang sudah ditebus dikatakan, dan harganya sudah lunas dibayar. Jangan sampai Allah memalingkan muka yang kedua kalinya terhadap kehidupan kita. Biarkan Allah bersemayam di dalam bait Allah yang ada di tubuh kita. Jangan biarkan Allah menjadi pilu dan kecewa. Allah begitu pilu ketika melihat Yesus penuh dengan dosa di atas kayu salib. Bukan dosanya Yesus, tapi dosa manusia ditanggungnya. Dosa yang begitu kotor dan najis ditanggung oleh Yesus. Nah saudara, saya katakan sekali lagi, gereja satu waktu, gedung gereja ini tidak berguna. Saudara tidak akan menyembah di gereja ini lagi. Saudara akan menyembah di rumah. Saudara akan mengangkat. Ada waktunya saudara tidak bisa berkumpul seperti ini lagi. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak tata, kita tidak pelihara bait Allah yang ada di dalam tubuh kita. Satu waktu ketika gereja ini tidak ada, saudara mengalami kekosongan hidup, dan pada akhirnya saudara akan binasa
Karena saudara tidak memiliki bait Allah yang sejati dan sesungguhnya. Karena bait Allah itu tidak terlihat. Nah, Daud saudara mengambil apa ya? Mengambil inisiatif untuk dia membangun mezbah. Karena terlalu jauh kalau dia harus pergi ke bait Allah, dia harus membawa korban bakaran dan lain sebagainya. Itu sebabnya Daud membangun mezbah di tempat pengirikan ornan, ya. Dia minta ampun kepada Tuhan karena dia melakukan kesalahan yang besar terhadap Tuhan sehingga banyak bangsa Israel terbunuh di dalam perang. Nah, hari ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sistem pengorbanan sudah selesai. Tidak ada pengorbanan dosa membawa korban bakaran dan sebagainya, ya. Semua sudah selesai, sudah dibereskan oleh Yesus. Dan sekarang korban yang sesungguhnya, korban bakaran yang sesungguhnya keluar dari dalam diri kita, ya. Tidak ada lagi kita datang pengampunan dosa kepada imam seperti yang dilakukan orang-orang Katolik. Itu juga sudah selesai, ya. Ya, sekalipun semua sudah selesai, setiap bagian kita masih diperlukan sampai sekarang untuk kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Dasar kita adalah Yesus. Orang yang di dalam Yesus adalah tubuhnya bait Allah. Dasar kita Yesus dan di atasnya kita bangun. Kita bangun, dikatakan kita bangun dengan iman kita. Nah, itu akan diuji nanti. Apakah iman kita terbuat dari emas, dari kayu, dari jerami atau apapun. Itu akan terbukti nanti pada kedatangan Tuhan, ya. Nah, saudara, bait Allah yang ada di dalam tubuh kita itu adalah tanggung jawab kita untuk membangun mezbah bagi Tuhan di dalam hati kita dan memeliharanya. Dan kita sering mengunjunginya. Jangan biarkan hati saudara ini menjadi sedih, menjadi merasa tertuduh, merasa gagal, dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif, ya. Merasa takut dan khawatir. Melalui bait Allah yang ada di dalam tubuh kita, ya. Saudara hadir di altarnya Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, untuk menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa salah, menghilangkan rasa gagal. Bukan lagi kita mempersembahkan korban yang seperti dilakukan bangsa Israel, mempersembahkan kambing, lembu, dan domba dan lain sebagainya. Persembahkan tubuh kita menjadi persembahan tubuh yang bersih, yang rindu akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan api Tuhan atau api dari surga menyambar mezbah korban bakaran kita, ya. Mari saudara, bangun mezbah-mezbah di rumah saudara, ya. Mezbah keluarga, mezbah-mezbah pribadi. Bangun sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Karena memang tubuh kita yang sesungguhnya adalah bait Allah. Ketika saudara membangun mezbah, biarkan api dari surga memakannya, membakarnya, sehingga menyala menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Mari kita bawa iman kita, sukacita kita, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Allah, sehingga Allah yang menjadi Tuhan dan Raja kita disenangkan oleh setiap puji-pujian kita. Kita panggil
Tuhan bukan dari altar gereja yang bersifat gedung, tetapi dari altar hati kita. Ya. Kita panggil Allah, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita untuk kita mencari wajahnya. Ya. Dan pada akhirnya Allah akan menjawab ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena memang tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam, di mana Allah bersemayam di altar hati kita, ya, bukan di altar yang secara fisik di dalam gereja. Percayalah saudara, ya, pada akhirnya kita tidak akan bisa beribadah di tempat seperti ini. Ini adalah mungkin sebagai COVID-19 ini sebagai contoh, ya, untuk orang tidak bisa beribadah di gedung gereja, tidak bisa berkumpul. Mungkin Tuhan menginginkan pribadi demi pribadi menaikkan mezbahnya kepada Tuhan, ya, membakar mezbahnya ke hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan. Ditegaskan lagi di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus ayat 5 dikatakan gini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Kita juga disebut sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Artinya ketika kita dipakai untuk pembangunan rohani, kita menjadi batu hidup, dan pada akhirnya kita menjadi rumah rohani yang adalah itu bait Allah itu sendiri. Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menjadi sadar bahwa tubuh kita ini sesungguhnya bait Allah. Ya. Jadi kalau saudara datang ke gereja, ini adalah kumpulan-kumpulan dari bait Allah yang kecil. Ketika bait Allah ini semuanya bersih, maka hadirat Allah turun di atas tengah-tengah kita. Tetapi ketika bait Allah ini datang ke gereja atau ke gedung gereja, tidak tersusun dengan rapi, maka Allah tidak berkenan hadir. Makanya seringkali kita merasakan Allah itu tidak ada di dalam gedung gereja. Walaupun kita mengangkat tangan kita memuji dan menyembah, Allah memalingkan mukanya. Di dalam Yesaya pernah berkata, Allah itu Allah itu tidak mau melihat puji-pujian kita tuh menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan kenajisan. Ketika orang mengangkat puji-pujian, ibadah kita menjadi ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita menjadi sesuatu yang menjijikkan Tuhan, karena penuh dengan bait-bait Allahnya tidak tersusun dengan rapi, tidak terpelihara. Bait Allahnya adalah bait Allah yang kotor. Ya. Mari kita bangun mezbah hati kita di hadapan Allah dengan membuat komitmen untuk kita menjaganya, memeliharanya, menyediakan waktu untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia senang kalau kita terus datang kepadanya. Ya. Dia marah kalau kita menjauh darinya. Ya. Karena kita adalah ciptaan, kita adalah miliknya. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan Allah minta supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara, ketika saudara ada di rumah, saudara banyak waktu. Jangan habiskan waktu untuk bermain game, untuk nonton televisi berjam-jam dan lain sebagainya. Habiskan waktu saudara bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan tunggu. Tuhan selalu menunggu saudara sebagai bait Allah datang kepadanya, dan Allah masuk ke dalam kehidupan saudara. Ya, kita mungkin harus memperbaiki
mesbah-mesbah kita. Mungkin sudah ada yang rusak mesbahnya. Ada yang tidak, ya sudah kotor dan tidak terpelihara. Terabaikan, tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan. Dibiarkan rusak, dibiarkan terbengkalai, mungkin penuh debu dan lain sebagainya. Mari kita perbaiki. Kalau di antara saudara mesbahnya ada yang rusak, ada yang kotor, ada yang tidak tertata atau tidak rapi. Saya rasa saudara mengerti yang saya maksud mesbah, ya. Artinya saudara banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak bertemu dengan Tuhan, banyak mengambil waktu dengan Tuhan, masuk kamar berlutut berdoa kepada Tuhan, membaca kebenaran-kebenaran firman-Nya, ya. Karena saudara, jangan seperti yang terjadi di Eropa, ya. Banyak gereja ditutup karena gereja hanya gedungnya saja. Kenapa gereja ditutup? Karena mesbah-mesbah kecilnya atau altar-altar kecilnya itu kotor, tidak terpelihara. Sehingga yang mesbah fisiknya ditutup dan menjadi tempat-tempat yang tidak selayaknya. Gedungnya gereja tetapi isinya bukan orang-orang percaya. Isinya adalah orang-orang dunia yang tidak percaya. Tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Kita masih bisa memperbaiki, ya. Kita memperbaiki, dan Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan itu Maha Kasih. Untuk kita terus datang kepadanya, memperbaiki mesbah hati kita, bangun, ya, supaya tersusun dengan rapi, dan Allah atau Kristus yang menjadi dasar di dalam kehidupan mesbah kita, ya. Jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa menyesal. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki mesbah yang memang sesungguhnya tubuh kita ini adalah mesbahnya Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita ini altarnya Allah, di mana kita bisa datang kepadanya melalui kehidupan kita, ya. Ya, apapun masalah kita adalah kita serahkan semua kepada Tuhan, ya. Dengan tidak ada rasa takut dan khawatir. Datang. Allah ingin menghabiskan waktu bersama saudara. Allah sedang menunggu, dan jangan mengecewakan Allah, ya. Saudara bayangkan kalau seorang kekasih sedang menunggu pasangannya, tetapi pasangannya tidak datang-datang, ya. Itu hal yang menyedihkan. Demikian Allah. Allah adalah kekasih jiwa kita. Dia sedang menunggu saudara dan saya untuk datang. Kita menghabiskan waktu bersama dengan Allah, ya. Di masa Covid ini, saya yakin saudara lebih banyak waktu di rumah. Pakai untuk bersekutu dengan Allah. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, dan Allah ingin selalu bersemayam di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mau ajak saudara menyanyi Sujud di Altarnya.
sesuatu akan terjadi ketika kami datang di altar. Biarlah altar yang sesungguhnya adalah tubuh kami, hati kami ya Bapa. Dan Engkau bersemayam Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan hidup kami, altar hidup kami ya Bapa. Mungkin selama ini tidak tertata dengan baik. Kami sering meninggalkannya ya Allah. Kami sering mengabaikannya ya Allah. Kami sering menelantarkannya Tuhan. Sehingga altar ini menjadi kotor. Banyak sampah-sampah, banyak debu-debu Tuhan. Sehingga Engkau segan Tuhan. Engkau tidak mau hadir di dalam altar yang kotor ini ya Bapa. Kami minta Engkau menguduskannya, menyucikannya, supaya kami boleh memperhatikannya dengan baik. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, setiap kami boleh merasakan kedamaian, ketentraman. Dan Engkau terus Tuhan betah tinggal di dalam altar-Mu yang kudus, yaitu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu altar yang sesungguhnya bukan gedung gereja, tapi adalah hidup kami, hati kami, di mana di tempat Engkau bersemayam ya Tuhan. Beri kami terus pengertian ya Roh Kudus, supaya kami semakin mencintai Engkau. Kami tidak menghabiskan waktu untuk dunia ini, tetapi kami boleh menghabiskan waktu bersama dengan Engkau. Kami memberi waktu lebih banyak lagi ya Allah. Karena mungkin COVID-19 ini adalah rencana Engkau Tuhan, untuk kami memperbaiki altar-altar kami yang selama ini kami tinggalkan, yang selama ini kami terbengkalaikan ya Tuhan. Biarlah altar-altar yang kecil-kecil ini Tuhan boleh menjadi altar yang berkualitas di hadapan-Mu. Altar yang tersusun menjadi mesbah-mesbah yang berkenan, yang mengeluarkan bau yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Kami yang sudah menjadi kepunyaan-Mu, seringkali kami lari daripada-Mu Tuhan, karena kami merasa kekosongan di dalam hidup kami. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hidup kami menyala-nyala, hidup kami bersemangat, dan tanpa ada rasa putus asa dan kecewa, karena Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kami terus dengan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh terus Tuhan menghadirkan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembali. Pertama, saya mau umumkan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis air, formulirnya sudah ada. Hari ini sudah diambil karena September minggu pertama kita akan mulai bimbingan baptisan air. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu nyanyi yang biasa saya nyanyikan, kalau perlu belajar. Peganglah tangan bro. Peganglah tanganku, seperti yang mari
Kami adalah baik-Mu, harus kudus, harus layak, harus berkenan di dalam Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, bertahta, berkuasa, menjadi raja di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau terus memuduskan, belajar untuk tetap berkenan di dalam hidup kami sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Kami mau tetap setia, menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami dan perbuatan kami. Kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, menyerahkan semua pekerjaan usaha dan bisnis kami, studi kami, dan rencana-rencana kami ke depan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau akan menuntun kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, karena tangan-Mu di atas kami, pasti kami berhasil. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan pulang dan memberikan persembahan kami, dan kami taruhkan di tempat yang seharusnya kami taruh. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Angkatlah hatimu dan tanganmu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Pulanglah saudara-saudara, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup saudara hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.